Kalau ini sudah tombol stop, berarti servis sudah aktif. Karena ini kalau saya matikan begini, berarti server web tidak bisa digunakan. Kalau kemudian MySQL ini saya stop, berarti MySQL ini belum bisa digunakan. Ini harus posisi sudah start semua. Nah, pastikan di service ini, kalau kalian sudah install SAM ini Anda klik. Biasanya itu awalnya warnanya tanpa seperti ini, tanpa ada gambarnya. Itu Anda klik sampai muncul checklist warna hijau seperti ini. Oke, ini berarti layanan MySQL sudah aktif. Kemudian kita buka tool yang sudah saya berikan ini. Udah ini ya, Navigat ini sudah saya taruh di e-learning ya. Nah, ketika Navigat ini kita buka, kita perlu membuat koneksi terlebih dahulu. Ini kebetulan di milik saya ini sudah banyak koneksinya, sehingga untuk memulai lagi itu, ini saya contohkan membuat koneksi itu seperti ini. Dari menu connection, kemudian kita pilih MySQL, ya, MySQL. Kemudian kita beri nama terserah MySQL database misalnya. Kemudian host name, IP name ini sudah default localhost. Kemudian portnya sudah 3306. Anda harus hafal. Untuk MySQL itu port defaultnya adalah 3306. Karena nanti ada beberapa database itu yang memiliki port yang berbeda. Jadi ini sudah internasional, sudah bawaan port default. Walaupun port ini bisa diganti. Ya. Namun gantinya itu harus konfigurasi MySQL-nya dulu. MySQL-nya itu harus dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga portnya itu bisa diganti, tidak 3306. 3306 ini adalah port default. Kemudian username-nya itu default-nya adalah root, password-nya kosong. Jadi kalau kita install SAM, itu untuk membuka MySQL-nya itu, ini menggunakan IP localhost 3306, username-nya pakai root, password-nya kosong. Kita coba tes connection. Kalau sudah connection sukses, ini berarti sudah terhubung. Beda lagi misalnya, kalau ini MySQL-nya saya stop. Nah, ini saya stop. Posisinya gini. Ini mati berarti MySQL-nya. Coba di sini saya klik test connection. Nah, dia akan mencoba untuk menghubungkan dan di sini can connect to MySQL server on localhost. Ini error. Oke, kita aktifkan lagi MySQL-nya. Start. Oke, sudah berjalan dan klik test connection. Oke. Nah, ini MySQL database. Ini tinggal di double klik, isinya banyak sekali. Ya, isinya banyak sekali. Ini saya hapus dulu. Saya akan membuat satu database dari MySQL, dari Navigat ini. Untuk membuat database, caranya tinggal klik kanan, new database. Ya, new database. Klik, kemudian nama database-nya bisa diisi DB. Saya coba membuat contoh DB akademik. Kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah muncul DB akademik. Tinggal ini di double klik. Kemudian table dan ini masih kosong. Nah, sekarang saya akan membuat tabel. Untuk membuat tabel, ini di materi yang saya share kemarin itu sudah ada ya. Perintah MySQL, perintah query itu dibagi menjadi 3. Ya, saya buka. Kira kemarin itu masih ada.
Nah. Oke. Sudah dibaca ini? Sudah dibaca kok belum ini materi yang kemarin saya berikan ini? Ya, apa ini? Sudah dibaca atau belum ini? Coba saya lihat yang hadir ini siapa saja ini. Kalian kalau pakai gini ya, tolong zoomnya besok-besok itu diberi nama, ya, diberi nama. Jangan namanya itu ya nama kalian, jangan gunakan nama samaran atau nama HP. Yes. Nah, ini tidak masalah. Yang penting, nah ini tampilan kalian ini. Ini siapa yang Putri ini? Yang pakai Galaxy J2 Prime ini siapa? Nah, siapa? Aziza. Wah, kok koneksinya pakai apa? Di rumah ini? Itu, Pak. Siapa? Sing barusan ngomong tadi siapa? Yes, gini. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini perintah SQL ya, jenis-jenis perintah SQL itu dibagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu DDL, Data Definition Language, ada DML, dan ada DCL. Ya. Dari ketiga perintah ini, yang paling sering dipakai itu nanti adalah DML, Data Manipulation Language, untuk manipulasi. Ya. Oke, kemudian ini langsung penggunaan. Yang pertama perintah create. Ini contoh DDL ya, contoh DDL. Perintah create, perintahnya seperti ini, create database DB akademik, berarti ini sudah cara membuat database DB akademik. Walaupun tadi saya mempraktekannya itu tinggal apa? Klik kanan, new database. Seperti ini. Ini sebenarnya Navigat ini apa namanya? Ketika saya oke, misalnya saya tulis DB MHS nah, atau DB mahasiswa misalnya seperti ini. Ketika saya oke, maka sesungguhnya Navigat ini mengerjakan perintah ini, create database DB mahasiswa. Nah, ini perintah query-nya seperti ini. Tetapi seringkali kita itu jarang menggunakan perintah yang untuk create DDL ini jarang. Kenapa? Karena DDL itu biasanya kita itu langsung menggunakan menu-menu yang ada. Jadi langsung klik kanan, create dan seterusnya. Membuat table ya gitu, tinggal new table diklik ya, dan seterusnya. Oke. Ini kita akan bahas lain kali. Jadi ini saya langsung mengarah ke mana ini? DML. Untuk DML, perintah yang pertama ini adalah select. Select ini digunakan untuk membaca atau menampilkan data. Contoh perintahnya adalah select bintang from mahasiswa. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat tabel mahasiswa dulu. Kita gunakan ini yang sudah ada ini, create table mahasiswa name, saya copy,
coba saya copy. Saya akan buat tabel mahasiswa. Untuk query ini klik pojok kanan atas ini new query atau control key. Kita paste di sini. Create tabel mahasiswa, name, varchar, dan seterusnya, IPK. Nah, ini belum ada primary key-nya, saya tambahkan. Primary key-nya itu di name. Hasilnya begini. Oke. Kita jalankan, run. Oke, kemudian kita coba lihat di sini, refresh. Tabel mahasiswa. Suara. Ini suaranya terlalu. Oke. Saya matikan dulu ya. Yang untuk mikrofonnya. Mute all. Oke, saya kembali lagi ke nih. Perintah ini tadi sudah saya eksekusi. Hasilnya adalah ini, ada tabel mahasiswa. Sekarang saya akan mengisi beberapa data di sini. Misalnya 19 01 19 02 19 03 20 01 20 02 20 03. Kemudian namanya Ahmad Jazuli, jenis kelamin laki-laki, kode jurusan SI, IPK 3. Kemudian data yang kedua, Nurbaya, perempuan, informatika, Alibaba, laki-laki. Kemudian Nurholis, laki-laki, informatika. Kemudian Nur Anggra ini perempuan, SI 3,2,9. Kemudian Nurul Hidayah perempuan, SI 3,8. Saya tambah lagi 2004 2005. Bagus Mansyah, laki-laki, SI PK 3,8. Fauzan, laki-laki, informatika 3,7. Oke, ini saya membuat contoh data mahasiswa, kemudian apa namanya, ada sekitar berapa ini, 8 data. Saya tambahkan lagi menjadi 10. 1904 Cahyono, laki-laki, informatika. Kemudian 19.0 berapa ini, 5 Anis Marcela, perempuan, SI 3,6. Oke. Kemudian yang barangkali di tengah-tengah penjelasan ini yang ada yang mau tanya, ya diaktifkan mikrofonnya dulu.
Kemudian silakan tanya. Akan saya lanjutkan. Saya mempunyai data 10. 10 ini diperoleh dari petunjuknya mana kok bisa dikatakan 10 di sini bawah ini ada record 1 of 10 in page 1. Berarti ini of 10 ini dari 10 record, 10 data. Oke, sekarang saya tutup dulu. Sekarang kita mencoba untuk menampilkan data menggunakan perintah select. Contoh select bintang from mahasiswa. Kita tes select bintang from mahasiswa. Ini ketika kita run seperti ini, maka hasil dari perintah select from bintang from mahasiswa itu seperti ini. Ya. Jadi perintah dasarnya select itu adalah select, kemudian daftar field yang akan ditampilkan. Daftar field yang akan ditampilkan di sini ini diwakili dengan bintang atau asterisk. Yang artinya asterisk itu artinya di sini adalah menampilkan seluruh field yang ada. Jadi ada NIM, ada nama, J kelamin, kode jurusan, IPK. Itu seluruhnya akan ditampilkan. Seluruh field akan ditampilkan. From, dari, kemudian mahasiswa. Ini adalah nama tabelnya, yaitu tabel mahasiswa. Nah, seandainya saya ingin menampilkan NIM dan nama saja, berarti ini kita ganti. NIM, nama, from mahasiswa. Sehingga ketika ini dieksekusi run, maka hasilnya adalah NIM dan nama saja. Oke. Ketika kita ingin menampilkan semua pakai bintang, ketika kita ingin menampilkan beberapa saja, misalnya NIM, kemudian sama J kelamin, maka nanti yang tampil adalah NIM dan J kelamin saja. Ini diperhatikan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah operator relasi. Ini saya ini where ya. Jadi ketika kita mau menampilkan suatu data dengan filter tertentu, maka kita gunakan where. Contohnya seperti ini. Select NIM nama MHS from mahasiswa where J kelamin sama dengan laki-laki. Oke. Perhatikan. Saya akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-laki. Maka di sini perlu kita tambahkan where. Jadi where ini digunakan untuk memfilter. Apa yang akan difilter? Misalnya yang akan ditampilkan adalah laki-laki saja, maka J kelamin, where J kelamin sama dengan L. Ya. L-nya harus dikasih petik karena ini data string atau varchar. Kita eksekusi. Nah, maka yang tampil di sini adalah seluruh kolom dari data mahasiswa, tetapi yang difilter adalah jenis kelaminnya yang L atau yang laki-laki. Ketika kita disuruh menampilkan perempuan, tinggal ganti P. Oke. Seperti ini. Kemudian di dalam where itu ini tadi ada operator relasi. Ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, ya. Yang kita gunakan tadi sama dengan. Nah, ini where J kelamin sama dengan P. Nah, sama dengan laki-laki. Kalau angka mungkin bisa lebih besar atau lebih besar sama dengan, lebih kecil dan seterusnya. Ada like, ada between. Oke. Nah, kemudian ada mana ini? Ada operator yang namanya logika, operator logika.
Operator logika. Sudah masuk atau belum? Belum. Operator logika. Nah ini. And or. Jadi ini tadi operator relasi sama dengan, kemudian di bawahnya persis ini ada operator logika. Yang sering digunakan adalah and, or, dan not. Not itu tidak. Misalnya begini, saya ingin menampilkan seluruh data mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan dan jurusannya informatika. Ya, kode jurusan informatika. Nah, ini tinggal menambahkan where, ya, jadi yang akan ditampilkan adalah jenis kelaminnya perempuan dan jurusannya informatika atau IF. Maka di sini ketika dan kita menggunakan n kode jurusan sama dengan IF. Oke. Jadi seperti ini. Jalankan. Hasilnya yang tampil adalah Siti Nurbaya, kode jurusan informatika. Ya, ini sudah mewakili ini jenis kelaminnya perempuan, kode jurusannya informatika. Saya ingin menampilkan yang jenis kelaminnya laki-laki, kemudian mahasiswa SI. Tinggal dijalankan. Nah, ada 2 yang laki-laki dari SI. Nah, ini kalau kita menggunakan N. N itu artinya 2 kriteria ini harus 2 kriteria ini harus terpenuhi, ya. Harus laki-laki dan juga harus SI. Makanya di sini laki-laki dan SI. Kemudian ada or. Or itu atau. Pokoknya nanti yang datanya itu laki-laki atau yang SI itu ditampilkan. Sehingga ketika ini dijalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Ahmad Jazuli L SI, kemudian Alibaba L Informatika. Kenapa Alibaba ini ditampilkan? Karena Alibaba ini adalah laki-laki. Salah satu dari ini pokoknya memenuhi kriteria pasti ditampilkan. Sebaliknya, kenapa Anis Marcella ini juga ditampilkan? Karena Anis Marcella ini SI, meskipun dia perempuan, tapi dia SI juga akan ditampilkan sesuai dengan kriteria di sini. Salah ketika menggunakan or, salah satu terpenuhi akan ditampilkan di sini. Ya, tetapi tadi ketika kita menggunakan n, itu dua-duanya harus terpenuhi. Makanya yang tampil ini pasti laki-laki dan pasti kode jurusannya SI. Oke, sampai di sini. Sampai di sini bisa dimengerti. Ayo ngomong. Saya buka seluruh mikrofonnya. Silakan. Yang mau sampai di sini yang mau tanya silakan. Untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dengan kode jurusan informatika itu bagaimana perintahnya ini? Berkode jurusan. Salah kode jurusan terus informatika, Pak. Informatika. Ini kan? Informatika. Yes. Oke. Kemudian pertanyaannya dari sini, ya, dari sini. Tadi ada salah satu operator itu not, ya, not. Not itu contohnya seperti ini. Nah, contoh penggunaan not itu seperti ini. Ini artinya apa? Ketika ini saya tambahkan. Bukan termasuk. Hah? Bukan termasuk IF. Ya. Bukan. Jadi
ketika where not kode jurusan sama dengan IF, itu pokoknya kode jurusannya tidak sama dengan informatika akan ditampilkan. Ya, yang di sini yang ditampilkan ya SI, karena di sini jurusannya hanya ada 2, IF dan SI. Coba. Iya, Pak. Siap. Ya, gimana? Saya tambahkan 1. NIM-nya sudah dipakai. 2. Ini tiba-tiba ada prodi di sini, prodi PAI. Nah, oke. Oke ya. Coba ini saya eksekusi. Nah, PAI-nya itu. Jadi pokoknya maksudnya ini gini, where not kode jurusan sama dengan informatika. Di mana pokoknya kode jurusan ini tidak sama dengan informatika akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Ini untuk penggunaan not. Iya, Pak, paham. Ya. Mari jangan. Ada yang paham. Oke. Terus selanjutnya di sini ada where penggunaan like. Like ini biasanya dipakai untuk mencari data string, contohnya nama. Contohnya pencarian nama. Oke, contohnya pencarian nama. Misalnya begini. Select bintang from mahasiswa where nama like. Kemudian like itu setelah like itu kita ketikkan namanya. Misalnya saya ketikkan Nur Holis. Kemudian seperti ini. Like Nur Holis. Di run. Di sini ada Nur Holis. Bagaimana jika ini Nur saja? Sebentar. Bagaimana jika ini Nur saja? Maka ketika ini kita jalankan tidak ada. Tetapi kalau setelah Nur ini kita tambahkan persen seperti ini dan kita jalankan, maka yang tampil ada Nur Holis, ada Nur Anggraini, ada Nurul Hidayah. Artinya apa? Ini maksudnya begini, like ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang namanya Nur. Terus persen ini siapa saja? Nur Sobuai. Ya. Nur apa saja? Baik ada Nur Holis, Nur Anggraini, Nur apa saja ini persen. Nah, kemudian kalau di depannya juga kita kasih persen begini, kita jalankan. Nah, ada lagi datanya. Siti Nur Baya. Ini artinya sebelum kata Nur atau huruf kata Nur ini siapa saja namanya yang di dalamnya mengandung kata Nur akan ditampilkan. Nah, contohnya ini Siti Nur Baya, Nur Holis, Nurnya ini, Nurnya, Nur Baya ya Nurnya yang diambil. Makanya biasanya like ini digunakan untuk pencarian nama. Nah, ketika sebagian nama saja sudah muncul. Saya ketikkan A, berarti seluruh data mahasiswa yang ada A-nya. Kalau misalnya begini, B, berarti data mahasiswa yang depannya hurufnya B, belakangnya terserah. Ketika ini dijalankan, maka yang tampil Bambang dan Bagus, karena huruf depannya B. Ketika ini saya ketikkan F, maka huruf depannya F, Fauzan. Tapi kalau depannya ini saya berikan persen lagi dan dijalankan, maka yang ada huruf F-nya. Dan itu adalah ada Bagus Firmansyah, ini ada huruf F-nya, dan ini ada Fauzan. Ketika di sini saya tuliskan H, berarti menampilkan apa ini? H, nama H, Pak. Iya, loh, nama H. Oh, kurang komplit. Oh, nama H gitu. Nama yang ada hanya. Yang ada hanya, kurang komplit.
kurang komplit. Ini coba gimana ini penjelasannya ini? Ya, tak buka semua mikrofonnya. Loh, kok. Kalau begini gimana? Akan menampilkan seluruh data nama yang tak eksekusi. Depannya H. Yang depan, yang Ya, Pak. itu gimana? Setelah nama itu ada hanya gitu, Pak. Maksudnya nama depan mari nus. Setelah itu namanya itu ada hanya, Pak. Setelah itu ada hanya. Berarti misalnya begini. Saya tanya, ini saya buat lagi di sebelahnya. Wes. Kira-kira perintah yang ini kalau saya eksekusi itu siapa saja yang tampil ini? Coba. Apakah Ahmad Jazuli akan tampil? Ada hanya? Ya. Betul, Pak. Betul. Kenapa tidak tampil ini Ahmad Jazuli? Soalnya kalau yang ada hanya itu kata keduanya, Pak, nama keduanya. Nama duanya. Kalau nggak salah. Misalnya gini, Nurholis, apakah akan tampil? Nurholis tampil ya? Nurul Hidayah tampil? Kedua loh ini. Oh, yang tampil cuma Nur Hidayat, Pak. Siapa? Nurul Hidayah. Nurholis enggak? Kemungkinan. Enggak sih. Oke. Ada lagi yang berpendapat lain di antara nama ini ketika saya eksekusi menggunakan query ini. Kira-kira namanya siapa saja yang akan ditampilkan? Kalau saya itu Nurholis sama Nurul Hidayah, Pak. Dua. Nurholis sama Nurul Hidayah. Ada pendapat lain? Nurul Hidayah sama Bagas Firmansyah. Tiga, Ya, Pak. bagus. 3. Ada yang mengatakan 3. Bagus Firmansyah. Bagus Firmansyah, Nurholis sama Nurul Hidayah. Nurholis, Nurul Hidayah, terus ada lagi tambahan Firmansyah, berarti 3 ya? 3 atau 2? 2. 2 itu siapa tadi? Nurul Hidayah sama Bagus Firmansyah. Oke, Ulfi menjawab Nurul Hidayah sama Bagus Firmansyah. Tadi ada yang menjawab Nurholis sama Nurul Hidayah. Jadi kita buktikan saja di sini yang tampil itu adalah ketika saya run. Nah, yang tampil ternyata jawabannya Ulfi. Ya, itu kenapa demikian? Ini maksudnya setelah H itu tidak ada huruf lagi. Berarti ini menampilkan nama yang nama belakangnya itu ada huruf Akhiran. Jadi kan setelah H ini nggak ada persennya, nggak ada apa-apanya kan. Kecuali kalau seperti ini, setelah H masih ada huruf lagi, karakter lagi. Tapi kalau sudah begini, berarti menampilkan seluruh data mahasiswa yang nama mahasiswanya itu huruf belakangnya adalah H. Oke, siap. Oke ya, bisa dimengerti. Kemudian tinggal berapa ini? Ini like. Ada apa namanya ini? Bitwen. Oke. Kan? Oke, kita akan menampilkan IP mahasiswa, misalnya yang gimana tadi? Where IPK Bitwen 2 home N 3. Where IPK Bitwen dari gini dulu. Sebelum Bitwen itu kan antara, menampilkan antara, misalnya IPK 3 N sampai IPK 3,5, berarti gini, jalankan. Maka yang tampil seperti ini adalah mahasiswa yang IP-nya 3 sampai 3,5. Jadi N di sini itu bukan
antara ya, antara 3 dan 3,5. Bacanya itu antara 3 dan 3,5. Bukan menampilkan IP-nya yang 3 dan 3,5, bukan seperti itu. Tapi menampilkan yang mahasiswa yang IPK-nya itu antara 3 dan 3,5. Ya, antara 3 ya ini hasilnya. 3,5 masuk, 3-nya itu masuk, 3,4 juga masuk. 3,5 juga masuk. Nih. Mulai 2 ya. 2,9 ya ikut. Kalau ini sampai 4, berarti semuanya ikut. Semuanya IPK-nya ini antara 2 dan 4. Itu penggunaan Bitwin. Bitwin itu bisa seperti ini. Where IPK lebih besar, IPK lebih besar sama dengan 2, and IPK lebih kecil sama dengan 4. Cara seperti ini juga bisa. Ketika dijalankan semuanya, misalnya ini 3,5, maka yang tampil hanyalah 3,5 dan 2. Ini cara seperti ini juga bisa. Ini kalau dibahasakan, menampilkan seluruh data mahasiswa di mana IPK-nya itu lebih besar sama dengan 2 dan IPK-nya itu lebih kecil sama dengan 3,5. Ya. Kalau ini kita lihat apakah 3,5 itu lebih besar sama dengan 2? Iya. Apakah 3,5 itu lebih kecil sama dengan 3,5? Iya. Sesuai dengan kriteria. 2,9 itu kan juga seperti itu. Apakah 29 itu lebih besar sama dengan 2? Jawabannya ya iya. Apakah lebih kecil sama dengan 3,5? Iya. Maka di sini masuk. Nah, itu bisa seperti ini, bisa menggunakan Bitwin. Kalau kita ingin menampilkan, sekarang satu lagi pertanyaan. Tampilkan IP mahasiswa, misalnya pertanyaan begini. Tampilkan seluruh data mahasiswa yang IPK-nya 3 ke atas. IPK-nya itu 3 ke atas dan prodinya informatika. Saya tulis gimana? IP-nya 3 ke atas dan prodinya informatika. Ya. Ya. Ayo. IPK 3 ke atas. Yang ditampilkan itu IPK-nya 3 ke atas dan yang jurusannya itu informatika saja. Nah, ini filternya. Where IPK Bitwin Bitwin 3 N4 Oke, terus materi niku kode jurusan IF. Sama dengan IF. Oke, gini ya. Tes. Error, Pak. Ya error. Ya Pak. Where kode jurusan sama dengan IF, koma. Diganti. Koma gini. Iya. Terus IPK. Berarti IPK yang depan itu dihapus, Pak. Where ini kode jurusan, koma IPK. Ini IPK ya kurang dari sama dengan. Kurang dari. Lebih dari sama dengan. Berapa tadi? Sama dengan berapa? 3. Ini. Nah. Error. Ini Komanya sudah benar sebenarnya. Koma ini diganti benar. N. Hanya saja mestinya ini begini. Komanya diganti Koma N, diganti N. Ganti apa? N. Nah, jadi ya,
jurusannya IF semua, kemudian IPK-nya mulai 3 ke atas, 3 ke atas, 3 ke atas, ini 3 ke atas, 35, 34. Tadi kok ada IP 3, ya mungkin prodinya SI, coba kita ganti SI. Nah, ternyata SI. Oke ya? Oke, Pak, siap. Oke. Oke, terus udah ini, sudah. Pengurutan. Oke. Pengurutan. Order. Setelah where itu gunakan order. Order ini digunakan untuk mengurutkan data. Contohnya ini. Ini saya mau mengurutkan data nama berdasarkan nama. Yang tampil ini nama. Ini kan mestinya Ahmad Jazuli A, B, baru N. Maka untuk mengurutkan berdasarkan nama begini. Order by nama. Klik run. Maka hasilnya tetap hanya saja namanya ini urut. Ahmad Jazuli, Anis Marcella, Bagus Firmansyah, sama Nurul Hidayah. Ketika diurutkan berdasarkan jenis kelamin, berarti order by J ke kelamin. Maka S. Oh ya, ini SI semua tadi ya. LLPP. Ketika kita ingin membalik jenis kelaminnya ini urutannya dari bawah ke atas, misalnya tadi nama ya. Run. Ini kan Ahmad baru yang terakhir Nurul. Kalau kita ingin membalik Nurulnya paling atas, maka itu namanya istilahnya apa? Kalau di Microsoft Word, sortir yang urut sesuai abjad nama itu disebut sortir apa? Karo. Sortir apa? Ascending. Kalau terbalik descending. Maka ketika ini order by nama ini sebenarnya tambahnya begini. Tapi ASC ini ascending. Ascending ini sudah default. Tidak perlu ditulis, tidak masalah. Tetapi ketika kita ingin membalik nurulnya di atas, maka ini harus dikasih descending. Run. Maka Nurul Hidayah Bagus terbalik ya, urutannya terbalik. Nah, ini harus urutannya seperti ini. Select ini, setelah select itu where. Jangan ini dibalik begini. Misalnya ini kamu balik begini, tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Low error. Atas urutannya itu setelah select. Nah, select where. Bagaimana kalau tidak pakai where? Ya boleh. Nah, berarti ini dihapus. Ini. Nah, bisa. Tapi urutannya itu select where. Masih ada lagi ya. Group by baru order. Ya. Ada group by. Namanya ada group by. Nah, ada ini urutannya. Tapi ini belum kita bahas. Order by descending. Kalau dipakai order ya dihapus. Ngerti ya? Urutan ini jangan sampai salah. Select where. Oke, kemudian ini masih ada max, min. Akhirnya saya kira ini bisa Anda coba sendiri. Ya. Nih. Dokumen translasinya itu ada di e-learning, Pak? Ini ada di e-learning ini. Oh. Ini saya sudah tahu. Makanya minggu lalu saya akan memberikan kalian itu, saya memberikan materi di e-learning. Saya tidak menggunakan perkuliahan online ini, makanya bacaan. Ya. Oke, siap, Pak. Oke, ini karena waktunya terbatas dan sudah 1 jam ini, sudah 1 jam. Nanti pulsanya habis. Oke, Pak, habis. Pulsanya habis, maka
untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai pada order ini. Masih banyak ini perintahnya. Nanti di akhir perkuliahan saya akan mencontohkan cara menampilkan di web. Jadi menampilkan data ini di web bagaimana. Oh, nggih, siap.